Dari informasi baru bagi pensiunan, kabar gembira bagi pensiunan PNS mulai besok 1 Mei 2025. Kemudian informasi kedua terkait dengan skema pesangon pembayaran pensiun dengan sistem pensiun fully funded bukan ditunda atau dibatalkan. Tetapi bagaimana? Berikut ada informasi dari staf khusus Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pencairan gaji ke-13 yang siap masuk pada bulan Juni 2025. Tiga informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di hari Rabu 30 April 2025. Kita masuk di informasi pertama, siap-siap mulai besok 1 Mei 2025. Pensiunan PNS selalu memiliki beberapa hal yang mensupport mereka secara finansial. Ini adalah kebijakan negara. Negara selalu memberikan dana berupa gaji dan beberapa tunjangan kepada para pensiunan PNS sesuai dengan apa yang sudah ada dalam undang-undang. Gaji pensiunan PNS 2025 cair tanggal 1 Mei 2025. Ini selalu akan cair 1 kali per bulannya sesuai ketentuan. Pensiunan PNS terdiri dari beberapa golongan, dimulai dari golongan 1 hingga 4. Ada beberapa sub huruf di tiap golongannya. Pensiunan PNS golongan 4 dapat yang paling banyak dari segi nominal gaji, beserta dengan tunjangannya. Golongan ini dapat lebih besar dari yang lain. Dalam hal ini, komponen uang pensiun PNS memiliki beragam cabang yang diakumulasi. Ini termasuk gaji pensiun pokok, tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan lainnya. Dari sekian banyak tunjangan yang diberikan kepada para pensiunan PNS, ada beberapa yang hanya khusus dicairkan untuk para pensiunan. Salah satu tunjangan khusus yang hanya cair kepada para pensiunan adalah tunjangan pangan. Nominal dari tunjangan pangan adalah sebesar Rp72.420 per pensiunan. Periode Mei mendatang, tunjangan pangan pensiunan PNS akan cair bersamaan dengan pencairan gaji pensiun pokok pada tanggal 1. Mulai besok 1 Mei 2025, para pensiunan akan kembali menerima pencairan gaji di bulan Mei, yang mana gaji ini akan tetap cair walaupun besok adalah tanggal merah. Sehingga bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai siang ini ya. Karena besok sudah mulai pencairan, agar tidak mengalami keterlambatan dalam pencairan gajinya. Dan informasi kedua, terkait dengan pensiunan ASN, gaji ke-13 siap masuk pada bulan Juni 2025. Kabar bahagia juga datang untuk para pensiunan. Pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa gaji ke-13 untuk pensiunan ASN akan cair pada bulan Juni mendatang. Jadi sekitar 1 bulan lagi ya menjelang memasuki bulan Juni. Tidak perlu repot karena pencairan dilakukan otomatis langsung ke rekening penerima. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa gaji ke-13 untuk pensiunan ASN akan dicairkan pada bulan Juni. Waktu pencairan ini sengaja disesuaikan dengan momentum tahun ajaran baru, agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak dan cucu. Pencairan dana ini dikelola oleh PT Taspen, lembaga resmi yang menangani pembayaran pensiun ASN. Menariknya, proses pencairan dilakukan secara otomatis, tanpa perlu pengajuan atau formulir. Cukup duduk manis di rumah dan dana akan langsung masuk bersamaan dengan gaji pensiun reguler bulan Juni. Gaji ke-13 untuk pensiunan bukan hanya sekedar angka, tapi terdiri dari beberapa komponen yang mencerminkan penghargaan atas pengabdian panjang para ASN. Berikut rincian komponen yang akan diterima pada gaji ke-13 nantinya. Pertama, pensiun pokok. Atau yang dikenal juga dengan gaji pokok. Untuk gaji ini tentu memiliki nominal yang berbeda-beda, tetapi sudah disesuaikan dengan kenaikan 12% sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024. Ini juga menjadi dasar utama dari pencairan gaji ke-13. Kedua, tunjangan keluarga. Untuk pasangan suami istri, 10% dari pensiun pokok. Untuk anak, 2% per anak, maksimal 3 anak,
tergantung instansi. Kemudian yang ketiga, tunjangan pangan. Diberikan dalam bentuk uang tunai menyesuaikan harga kebutuhan pokok saat ini. Tetapi hingga saat ini tunjangan pangan hanya tetap, maksudnya itu hanya 72.420. Jadi belum menyesuaikan dengan keadaan saat ini ya. Kemudian juga ada tambahan penghasilan. Jangan lupa untuk mengecek saldo nantinya di bulan Juni. Pastikan dana sudah masuk dan dapat dimanfaatkan dengan bijak. Nah, kalaupun ada nanti kendala, silakan diinformasikan kepada Taspen. Itu informasi keduanya. Informasi terakhir yaitu terkait dengan skema pembayaran pensiun fully funded, bukan ditunda atau dibatalkan. Berikut pernyataan dari staf khusus Menteri Keuangan. Kementerian Keuangan masih memperhitungkan sejumlah konsekuensi untuk mulai menerapkan skema pembayaran pensiun fully funded. Staf khusus Menteri Keuangan pada masa itu, yaitu Justinus Prastowo, menegaskan bahwa skema pembayaran pensiun aparatur sipil negara dengan skema fully funded bukan ditunda atau dibatalkan. Namun pada waktu itu masih dalam tahap pengkajian. Karena itu kan perlu kajian, dasar hukumnya, lalu transisi, menghitung cut-off-nya. Tidak mudah antara yang dulu menggunakan skema lama PSU Go, kemudian berganti dengan skema baru, ujar Prastowo pada waktu itu. Di samping itu, pihaknya juga masih memperhitungkan sejumlah konsekuensi untuk mulai menerapkan sistem ini, terutama dari pengalokasian anggaran. Prastowo berujar, dana yang digunakan mesti dicadangkan lebih dahulu. Kedua, Kementerian Keuangan masih membutuhkan proses panjang untuk pendataan pegawai. Kapan dia pensiun, mau dimulai dari mana, itu juga perlu dikaji, karena jumlahnya jutaan. Jadi memang masih butuh proses panjang, ucapnya pada waktu itu ya. Nah, sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Isa Rahmatawarta pada waktu itu mengungkapkan alasan mendasar pemerintah ingin mengubah skema pembayaran uang pensiun bagi para pegawai negeri sipil maupun TNI Polri. Isa menjelaskan ini karena kewajiban pembayaran pensiun bagi ASN terus meningkat setiap tahunnya. Padahal dengan skema pensiun PSU Go yang diterapkan saat ini, pemerintah tidak menyiapkan dana khusus untuk memenuhi kewajibannya kepada para pensiunan itu, melainkan dipenuhi saat ASN itu pensiun. Nah, dalam 5 tahun terakhir, Isa mengatakan besaran kewajiban pemerintah untuk membayar pensiunan ASN terus bertambah. Pada 2022 diperkirakan 119 triliun, tahun lalu sebesar 112,29 triliun, 2020 sebanyak 104,97 triliun, 2019 99,75 triliun, dan 2018 hanya 90,82 triliun. Dengan skema fully funded itu, secara sistematis dilakukan penyisian dana. Tidak lagi seperti skema PSU Go, yang dananya muncul saat ASN itu masuk masa pensiun. Selain itu, terdapat akumulasi dana yang dijaga nilainya sedemikian rupa, agar cukup membiayai pembayaran pensiun hingga tuntas. Nah, kapan mulai diberlakukan? Mari kita tunggu informasi terbarunya.